Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjawab soal-soal UTS dari Bapak Nur Halim selaku dosen mata kuliah Sumber Belajar PAI. Langsung saja kita akan menjawab soal pertama, yaitu jelaskan apa sih yang dimaksud sumber belajar sebagai media pembelajaran dan berikan contoh aplikasinya. Jawaban saya, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi pelajaran kepada peserta didik dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Contohnya adalah proyektor. Dalam penggunaan proyektor itu sendiri untuk memaparkan presentasi yang akan membuat penjelasan menjadi lebih mudah dan lebih atraktif, tampilan teks, gambar, atau animasi pada presentasi seperti yang sekarang kita ketahui banyak dosen-dosen di UIN kita yang menggunakan media proyektor untuk membuat audiens lebih mengerti maksud dan isi dari presentasi tersebut. Dan soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan macam-macam sumber belajar yang sesuai buku Ani Cahyadi. Kemudian buatlah analisis kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jawaban saya, yang pertama ada media audio. Media audio adalah media isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran. Dilihat dari sifat pesan yang diterima, media audio dapat menyampaikan pesan verbal, bahasa lisan atau kata-kata, maupun nonverbal, bunyi-bunyian, dan vokalisasi. Contohnya ada radio, kaset, MP3, dan ada kekurangan media audio sendiri, yaitu sifat komunikasinya hanya satu arah. Jika siarannya menonton akan lebih cepat membosankan peserta didik untuk mendengarkannya. Ya, jadi program siarannya selintas sehingga tidak bisa mengulang dan harus sesuai dengan kemampuan belajar peserta didik secara individu. Dan ada kelebihan media audio sendiri. Yang pertama, ada mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan memungkinkan menjangkau sasaran yang luas. Kedua, mampu mengembangkan daya imajinasi pendengar. Dan yang ketiga, mampu memusatkan perhatian siswa pada penggunaan kata-kata, bunyi, dan arti dari atau bunyi. Yang kedua, ada media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media visual menampilkan materialnya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor, karena melalui media ini perangkat lunak atau yang biasa disebut software yang melengkapi alat proyeksi ini akan dihasilkan suatu bias cahaya atau gambar yang sesuai dengan materi yang diinginkan. Contohnya ada foto, gambar, poster, kartun, grafik, dan lain-lain. Kekurangan media visual ini sendiri keterbatasan penyampaian informasi karena hanya bisa disampaikan menggunakan visual. Proses pembuatan yang cenderung lama agar bisa tahan lama, dan ada kelebihan media visual sendiri menurut Arsyad. Kelebihan dari media visual yaitu yang pertama tahan lama, yang kedua analisa lebih tajam, yang ketiga melengkapi pengalaman dasar siswa, yang keempat membangkitkan keinginan dan minat baru, yang kelima memecahkan masalah. Keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh siswa. Dan yang ketiga ada media audio visual. Dalam media audio visual terdapat dua unsur yang saling bersatu, yaitu audio dan visual. Adanya unsur audio memungkinkan siswa untuk dapat menerima pesan pembelajaran melalui pendengaran, sedangkan unsur visual memungkinkan menciptakan pesan belajar melalui bentuk visualisasi. Contohnya ada film yang bersuara, video, televisi, sound slide. Dan kelebihan media audio visual itu sendiri adalah pemakaiannya tidak membosankan, hasilnya lebih mudah untuk dipahami, dan
informasi yang diterima lebih jelas dan cepat dimengerti. Sedangkan kekurangan media audiovisual ini sendiri adalah suaranya yang terkadang tidak jelas, pelaksanaannya cukup waktu yang cukup lama, dan biayanya yang relatif lebih mahal. Media audiovisual merupakan bentuk media pembelajaran gabungan antara media audiovisual atau gambar, dan yang keempat ada media multimedia. Media yang dapat menyajikan unsur media secara lengkap seperti animasi multimedia yang sering diidentikan dengan komputer, internet, dan pembelajaran berbasis komputer. Dan kelebihan media multimedia ini yaitu ada sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif. Yang kedua ada mampu menimbulkan rasa senang selama proses belajar mengajar berlangsung, sehingga akan menambah motivasi siswa. Yang ketiga ada mampu menggabungkan teks, gambar, audio, musik, animasi gambar, dan video dalam satu kesatuan yang saling mendukung sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Dan media multimedia ini mempunyai kekurangan, yaitu hanya akan berfungsi untuk hal-hal sebagaimana yang telah diprogramkan. Yang kedua ada memerlukan peralatan komputer multimedia. Yang ketiga perlu kemampuan pengoperasian. Untuk itu diperlukan petunjuk dalam pemanfaatannya. Dan yang terakhir ada media realia. Media nyata yang ada di lingkungan alam, baik digunakan dalam keadaan hidup maupun sudah diawetkan, seperti binatang, spesimen, herbarium, dan lain-lain. Kelebihan media realia itu sendiri yaitu yang pertama ada mudah didapat karena memanfaatkan benda di sekitar. Yang kedua menumbuhkan semangat dan keingintahuan siswa. Dan yang ketiga memberikan kesempatan siswa mengalami pembelajaran secara langsung. Terus ada kekurangan media realia ini yaitu membawa murid-murid ke tempat di luar sekolah, kadang-kadang mengandung risiko dalam bentuk kecelakaan dan sejenisnya. Yang kedua ada biaya yang diperlukan untuk mengadakan berbagai objek nyata, kadang-kadang tidak sedikit, apalagi ditambah dengan kemungkinan kerusakan dalam menggunakannya. Dan yang terakhir, jika Anda menjadi guru di suatu sekolah dan sekolah tersebut banyak sekali sumber belajar yang tersedia, bagaimana sih cara Anda menentukan sumber belajar yang dapat untuk Anda gunakan? Jelaskan langkah-langkahnya. Itu soal yang ketiga ya. Menurut saya sendiri, saya akan memilih media audiovisual. Kenapa memilih media audiovisual? Karena dalam media visual ini terdapat dua unsur yang sering bersatu, yaitu audio dan visual. Adanya unsur audio memungkinkan siswa untuk dapat menerima pesan pembelajaran melalui pendengaran, sedangkan unsur visual hanya memungkinkan menciptakan pesan belajar melalui bentuk visualisasi. Contohnya yaitu film yang bersuara, video, televisi, sound slide. Langkah penggunaan media audiovisual. Guru yang memberi pertanyaan pada siswa di awal pembelajaran, apakah sudah belajar hari ini? Dan guru itu mengkondisikan siswa agar tertib dan memperhatikan. Guru menayangkan media audiovisual. Guru menjelaskan materi dan guru memberi pertanyaan kepada siswa itu sendiri. Terus kegiatan yang terakhir adalah kegiatan penutup, dilakukan dengan memberikan evaluasi. Dan sekian dari jawaban saya yang saya pahami dan saya temukan di berbagai sumber